Hai, sahabat jari pelawi chess. Sudah teman-teman, sudah bagi kalian yang sering bermain catur, cari aman saja untuk pertandingannya. Bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan di pertandingan Ding Liren versus Magnus Carlsen. Tidak banyak strategi ataupun langkah-langkah brilian teman-teman, tetapi bagaimana caranya agar bisa memenangkan di akhir pertandingan. Analisis sederhana mungkin saya akan berikan, siapkan konsentrasi tinggi, dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Ding Liren memegang buah putih dan memulai pion E2 langkah. Magnus Carlsen kuda ke C3. Terjadilah pembukaan Indian game di papan. Putih pion F5, Magnus Carlsen menaikkan pion D1 langkah, persiapan petak gajah hitam. Setelah putih kuda C6, lalu Magnus Carlsen menaikkan pion E2 langkah mengajak pertukaran. Putih mengabaikannya, menaikkan pion B ke jalur 6, lalu gajah dikeluarkan oleh hitam ke D2. Putih gajah ke B7, sama-sama melakukan rokade sayap raja. Yaps teman-teman, di Indian game ini hitam melakukan pertukaran pion, lalu putih menempatkan menteri ke F7 mengancam posisi pion. Setelah Magnus Carlsen menaikkan pion G 2 langkah menjaga posisi pion, lalu putih menaikkan pion H kembali menyerang pion. Magnus Carlsen mengabaikannya, membiarkan pion F5 dimakan oleh menteri. Tetapi itu tidak terjadi teman-teman. Putih melakukan kuda ke E7, gajah mengancam benteng. Hal itu ditutup oleh kuda ke E4, lalu kuda pukul pion. Magnus Carlsen menaikkan pion F2 langkah mengajak pertukaran dan disambut oleh Ding Liren. Setelah itu terjadi, Magnus Carlsen sedikit melakukan manuver ya teman-teman. Gajah ke H3 mengancam posisi kuda. Ding Liren tidak mau menukarkan perwira, kuda mundur ke D6. Lalu hitam menaikkan kuda ke E2. Dan ternyata teman-teman, Ding Liren menginginkan pertukaran kuda. Setelah pion pukul kuda, lalu Ding Liren menaikkan pion F1 langkah mengancam kuda kembali. Di sini, benteng tempatkan ke F1 mengepin posisi menteri, pion tidak akan bisa pukul kuda teman-teman. Melihat posisi ini teman-teman, Ding Liren mengeluarkan gajah ke C5, lalu kuda naik ke F4. Yaps, setelah pion dinaikkan satu langkah mengancam menteri, itu tidak bisa dipukul ya teman-teman. Bila itu dipukul maka pertukaran kualitas terjadi. Magnus Carlsen menaikkan menteri ke E2, lalu putih menaikkan kuda ke E7. Lihat, Magnus Carlsen membongkar pertahanannya sendiri, mengancam posisi gajah. Lagi-lagi pion dinaikkan satu langkah untuk mengancam posisi gajah. Di sini putih telah merubah diagonal gajahnya, berpindah ke E5. Jelas setelah gajah berpindah maka benteng pukul pion teman-teman. Putih menurunkan menteri ke E8. Lalu hitam, lihat langkah yang memang benar-benar diperhitungkan teman-teman. Tidak ada mau melakukan kesalahan ataupun banyak taktikal, tetapi langkah pertukaran perwira untuk mendapatkan keunggulan pion. Setelah Magnus Carlsen menempatkan gajah kembali mengancam kuda dan kuda naik ke H4. Lihat, lagi-lagi di sini pertukaran pion terjadi. Menteri pukul gajah kembali. Raja dinaikkan, menyelamatkan ataupun memposisikan agar tidak ada kondisi skak ya teman-teman. Ini sangat baik yang dilakukan oleh hitam. Bisa kita ambil pelajarannya, menghindari skak dari ancaman putih. Itu jauh lebih baik jika kita melakukan penyerangan, tetapi kita tidak tahu arah dan tujuan. Setelah benteng menempatkan ke F8, mengancam gajah, Magnus Carlsen mencoba mengambil keuntungan teman-teman. Dia langsung memukul pion yang ada di D7 dengan gajah. Terlihat seperti mengajak pertukaran benteng. Dan di sini balasan Ding Liren menukarkan benteng tersebut. Setelah menteri pukul benteng, Ding Liren, yaps, menempatkan benteng ke D7, mengancam gajah, membiarkan posisi kuda yang ada di H4. Langkah Magnus Carlsen berikutnya, menaikkan gajah, mengancam menteri. Yaps teman-teman,
Jelas ya, dengan kondisi seperti ini, Ding Liren langsung pukul pion. Lalu Magnus Carlsen menggeser benteng ke jalur D melindungi gajah. Lihat di sini teman-teman, kita sudah memasuki langkah endgame ya. Menteri ditempatkan ke G2 mengajak pertukaran, Magnus Carlsen, yaps, menyambutnya teman-teman. Setelah kuda pukul menteri kembali, lihat, permainan berimbang. Pion dimiliki putih ada 5 dan pion dimiliki hitam ada 5. Gajah mundur ke C1. Ini endgame yang sangat luar biasa teman-teman apabila diperhatikan, menciptakan kondisi agar bisa unggul pion ataupun unggul untuk mempromosikan pion ke depan. Benteng diancam mudah saja, benteng naik, lalu putih menaikkan pion C 1 langkah. Gajah mundur ke F5, mengajak pertukaran benteng kembali. Dan di sini Ding Liren mengiyakannya teman-teman. Sudah tidak ada lagi benteng yang diperlihatkan di papan. 2 gajah melawan 1 kuda dan 1 gajah. Yaps, hitam agresif untuk mempromosikan pionnya ke depan. Putih lebih aktif memainkan raja, lalu hitam menurunkan gajah, mengintai dari jarak jauh teman-teman. Putih bergeser raja, lalu hitam menaikkan pion B 1 langkah mengajak pertukaran pion. Dan di sini Ding Liren tidak melakukan hal itu teman-teman. Tetapi di sini Ding Liren membiarkan posisi pion tersebut karena masih terjaga oleh gajah yang ada di F3. Dia menempatkan kuda K4. Langkah manuver tentu saja bisa nantinya ke F5 melihat pergerakan hitam teman-teman. Magnus Carlsen menempatkan gajah ke F4 dan kuda seperti yang diinginkannya ditempatkan ke F5. Magnus Carlsen kembali menempatkan gajah, jelas terlihat teman-teman mengancam posisi pion. Itu tidak dilindungi oleh Ding Liren. Biarkan saja. Apa langkah berikutnya Ding Liren? Yaps, kuda ke D6 mengancam posisi yang ada di C4. Gajah melindungi menempatkan ke D3. Lalu putih melakukan langkah atraktif kecil-kecilan teman-teman. Yaps, penyerahan pion. Setelah terjadi pertukaran pion, lalu raja mundur kembali ke D7. Hitam aktif menaikkan pion 2 langkah, lalu putih mengajak pertukaran gajah. Hitam menolak, hitam mengancam posisi pion, lalu putih menjaga pion yang ada di H5. Langkah berikutnya sudah terlihat sangat sederhana teman-teman. Hitam langsung mengambil keuntungan pion yang ada di A7. Dan setelah putih raja C7, lalu hitam pion A5 mengajak pertukaran, putih menyambutnya. Yaps, posisi pion sangat tidak baik yang dimiliki oleh putih ya teman-teman. Sangat berjauh jaraknya. Lihat setelah gajah di D4 mengancam pion, lalu kuda ditempatkan ke F5 menjaga pion. Di sini ada langkah cerdik teman-teman. Kita bisa perhatikan Magnus Carlsen ataupun hitam setelah menaikkan pion B 1 langkah itu sudah sangat kokoh ya karena dijaga oleh gajah yang ada di D4. Perhatikan langkah 3 atau 4 langkah ke depan teman-teman. Yang dilakukan oleh Magnus Carlsen lebih aktif menaikkan raja untuk menyerang posisi kuda. Karena apa? Dia menciptakan agar gajah bisa masuk untuk mengambil posisi skak ya ke raja putih. Walaupun putih di sini terlihat lebih aktif menaikkan pion yang ada di H, lalu di sini gajah ditempatkan ke D5. Setelah putih bergeser raja ke C8, lihat manuver yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Mulai aktif, rajanya nantinya akan menyerang kuda ataupun mengambil posisi pion yang ada di G6. Yaps, raja ditempatkan ke C3. Terlihat di sini monoton yang dilakukan oleh Ding Liren. Hanya menginginkan remis teman-teman, bergeser raja ke kiri dan ke kanan. Sangat diuntungkan bagi Magnus Carlsen, bisa bermain raja walaupun jauh perjalanannya, tetapi itu sangat menjanjikan untuk mendapatkan pion yang ada di G6 nantinya. Yaps, pion yang putih sudah mentok ya di jalur H, lalu raja naik kembali ke E5, dan kali ini putih mengeluarkan gajah. Lihat teman-teman, dia sudah sampai untuk mengancam posisi pion. Putih membiarkannya, lalu gajah mengambil alih ke F7. Kuda masih melindungi kondisi pion. Langkah berikutnya Magnus Carlsen. Yaps, gajah ditempatkan ke F2 untuk mengancam posisi kuda. Jelas teman-teman, kuda harus berlari. Ditempatkan ke G2.
Langkah berikutnya, Magnus Carlsen. Kalian sudah tahu teman-teman? Yaps, skak akan mendapatkan pion. Raja bergeser dan langsung gajah pukul pion yang ada di H3. 3 pion banding 2 pion. Di sini Ding Liren belum menyerah ya teman-teman. Tetapi pada saat kuda telah ditempatkan ke F4 dan hitam gajah ke G3, dia menyerah. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.